sejahtera untuk kita semua. Pandemi COVID-19 membawa dampak kepada semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Mendikbud Nadiem Makarim memprogramkan sistem pembelajaran jarak jauh secara nasional. SMP 3 Cikembar sudah mempersiapkan sedemikian rupa dalam menghadapi proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan baik oleh guru, siswa maupun orang tua. Ada beberapa langkah yang perlu dilaksanakan dalam mempersiapkan PJJ di SMP 3 Cikembar, mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Berkat dukungan dan program dari semua stakeholder yang ada di SMP 3 Cikembar, kami sudah siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan catatan bahwa kombinasi pembelajaran luring dan daring itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang memungkinkan di wilayah SMP 3 Cikembar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ di SMPN 3 Cikembar menggunakan model kombinasi daring dan luring. Langkah-langkah kegiatan dimulai dari tahap persiapan atau perencanaan, yaitu melakukan pemetaan kesiapan guru dan siswa. Selanjutnya, sekolah mengadakan IHT dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Guru yang berkompeten dalam bidang IT menjadi tutor sebaya bagi guru lainnya. Kemudian, sekolah membentuk TPK yang bertugas menyusun program kurikulum darurat sebagai acuan pelaksanaan proses PJJ dan melaporkan hasilnya secara rutin kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan. Dalam tahap pelaksanaan, sekolah mengadakan sosialisasi program PJJ kepada orang tua siswa, sehingga guru dapat berkoordinasi dalam pengawasan kegiatan belajar siswa di rumah. Pada awal penerapan PJJ, sekolah menggunakan model daring, di antaranya melalui aplikasi WhatsApp Grup Kelas, Google Classroom, dan Zoom Meeting. Berikut ini contoh pembelajaran yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Dikarenakan letak geografis SMPN 3 Cikembar berada di lembah dan perbukitan, siswa mengalami beberapa kendala, di antaranya susah sinyal, tidak mempunyai HP, tidak mempunyai kuota, HP bukan Android, respon siswa yang rendah, dan beberapa guru belum menguasai IT. Ini adalah contoh salah satu siswa yang mengalami kendala susah sinyal. Hal tersebut mendorong sekolah untuk menggunakan model pembelajaran luring, yaitu dengan mengambil tugas dan menyerahkan tugas langsung ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berikut adalah contoh pengambilan tugas oleh siswa langsung ke sekolah. Dan ini adalah contoh pengumpulan tugas langsung ke sekolah. Selain itu, ada beberapa guru yang melakukan kunjungan langsung ke rumah siswa dengan membentuk kelompok belajar berdasarkan tempat tinggal yang berdekatan. Dalam tahap monitoring dan evaluasi, guru melaksanakan rapat evaluasi PJJ setiap bulannya untuk melaporkan perkembangan proses pembelajaran siswa secara daring dan luring, serta menentukan tindak lanjut PJJ berikutnya. Selain itu, kepala sekolah pun melakukan supervisi pembelajaran terhadap guru untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan melalui Zoom Meeting dengan siswa di rumah. Berdasarkan pelaksanaan PJJ daring, dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa selama proses pembelajaran daring masih rendah, yaitu sekitar 40-60% untuk setiap tingkat kelasnya, sehingga guru pun mengalami kendala dalam melakukan penilaian.
Hal tersebut mendorong sekolah untuk melaksanakan penilaian akhir semester dan ujian sekolah berbasis komputer di sekolah dengan telah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak terkait. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan pengaturan jadwal kehadiran siswa dibagi dalam 4 sesi dengan jumlah siswa per kelompok sebanyak 50% dari setiap kelas. Dari pelaksanaan penilaian semester berbasis komputer di sekolah, terlihat partisipasi siswa dapat mencapai 100%. Selain itu, dari pelaksanaan PJJ daring pun telah dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan media belajar online, sehingga IHT yang telah dilaksanakan dapat dikatakan berhasil. Untuk tahap refleksi, guru diminta untuk membuat HLR atau Home Learning Report setiap bulannya. Dan selanjutnya, kumpulan HLR tersebut digunakan oleh TPK untuk bahan laporan PJJ rutin ke Dinas Pendidikan. Dari hasil refleksi tersebut, sekolah membuat rencana tindak lanjut yang akan digunakan dalam perbaikan proses PJJ selanjutnya. Selain itu, sekolah pun mendapat kunjungan pengawas pembina dalam rangka verifikasi persiapan tatap muka terbatas yang sudah direncanakan dalam RTL. Berdasarkan kegiatan PJJ yang telah dilakukan, sekolah terutama guru dan siswa dapat merasakan perubahan yang cukup signifikan dan menemukan hal baru dari pembelajaran menggunakan media online. Berikut testimoni guru, siswa, dan orang tua siswa tentang PJJ di SMPN 3 Cikembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai positif yang kami rasakan selama pembelajaran jarak jauh, yang pertama, penguasaan IT lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, kami dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Adapun kendala yang kami hadapi dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah kurang maksimalnya komunikasi antara guru dengan siswa, dikarenakan ada beberapa kendala. Ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP Android, sehingga untuk beberapa anak yang memiliki kendala tersebut kami arahkan untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menyayangkan adanya metode pembelajaran ini karena saya kadang-kadang merasa bosan karena harus belajar sendiri di rumah. Karena sebelumnya saya harus mencari tempat dengan kualitas sinyal yang bagus terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Meskipun begitu, saya mengambil hikmah dari itu semua. Karena pada saat saya belajar di rumah, saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Lebih banyak pula waktu untuk membantu orang tua. Dan selain itu, saya juga lebih paham sekarang tentang teknologi. Kadang pula saya merasa merindukan suasana kelas dan guru di sekolah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Bye! Menurut pendapat pribadi saya mengenai pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ini kurang efektif. Karena saya merasa bahwa anak saya tidak dapat mengungkapkan permasalahan atau kendala yang dihadapi secara terbuka dan langsung. Untuk dampak negatifnya, anak lebih sering menunda tugas untuk dikerjakan. 2. Anak lebih terlihat santai dan tanggung jawab belajarnya berkurang. 3. Anak lebih ketergantungan terhadap handphone. Sedangkan untuk dampak positifnya, secara kognitif, anak memang lebih berkembang dan lebih luas secara wawasan pengetahuannya. Sekian dan terima kasih.